Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Lead & Co ingin mempresentasikan terkait ide bisnis kami yang bernama Volume, Volunteer Management, dengan hashtag kami, Your Philanthropy Partner. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama yaitu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kami temui, kemudian solusi-solusi yang ingin kami sajikan. Yang ketiga, terkait dengan manajemen Islami yang ingin kami terapkan dalam ide bisnis kami. Selanjutnya ada bisnis flow terkait dengan ide bisnis kami, bisnis model Canva-nya, tampilan website, hingga tim profile di balik ide bisnis kami. Melanjutkan yang pertama, poin yang pertama bahwa permasalahan-permasalahan yang kami temui. Dalam salah satu artikel Harvard Business Review yang ditulis oleh Paul Carter, dikatakan bahwa permasalahan dari non-profit organization adalah tidak adanya bukti nyata bagi pendana untuk memberikan dananya kepada non-profit organization. Hal senada juga ditulis oleh HuffPost yang diterbitkan oleh HuffPost, dikatakan bahwa 23% organisasi yang disurvei oleh mereka tidak memiliki fundraising plan. Di sisi lain, dalam salah satu tulisan yang diterbitkan oleh KSMUI, dikatakan bahwa salah satu permasalahan dana CSR adalah tidak dirasakannya manfaat dana CSR bagi stakeholder terkait. Kemudian solusi yang ingin kami sajikan adalah yang pertama, perlu adanya platform yang mempertemukan antara dana CSR, perusahaan dengan organisasi sosial ataupun proyek sosial. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah perlu adanya pelatihan bagi pegiat-pegiat sosial, khususnya organisasi-organisasi sosial, untuk mengembangkan organisasi dan individu di dalamnya menjadi lebih baik. Kemudian rekomendasi yang terakhir, perlu adanya platform kolaborasi dengan pemerintah maupun lembaga sosial lainnya untuk menciptakan kolaborasi yang berdampak. Nah, adapun manajemen Islami yang kami terapkan dalam bisnis ini, yang pertama yaitu work-life balance. Nah, di mana work-life balance ini kita harus seimbang nih, antara tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan dan tanggung jawab lainnya. Nah, dalam konteks ini juga, jadi kita tidak hanya terfokus dalam urusannya dengan duniawi, jadi kita juga harus terfokus dalam urusan dengan akhirat. Nah, yang kedua, kami juga menerapkan prinsip Islamic marketing. Nah, di mana dalam memasarkan kepada customer pastinya menggunakan strategi marketing yang sesuai dengan syariat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menggunakan prinsip akad tabaru atau tolong menolong. Nah, ini kan corporate social responsibility. Jadi kan kita juga akan menolong sesama tentunya. Boleh di next. Selanjutnya adalah bisnis flow dari bisnis volume itu sendiri. Yang pertama itu kita membagi customer menjadi 3 bagian. Apabila customer itu memiliki ide-ide yang menarik, kita masukkan ke dalam program inkubator namanya. Kemudian dari ide-ide tersebut akan kita seleksi dan kemudian tim yang terpilih akan diberi pelatihan khusus. Kemudian tim yang terpilih tersebut akan kita hubungkan ke investor. Kemudian setelah kita hubungkan akan melalui yang namanya itu pitching dan disalurkan melalui CSR yang sesuai ataupun partnership yang sesuai dengan ide-idenya. Kemudian apabila customer tersebut memiliki keinginan untuk dihubungkan saja, akan kami hubungkan melalui program konektor. Dan dari konektor ini akan kami seleksi model kanvas masing-masing customer tersebut, kemudian akan kita hubungkan melalui investor, dan akan melalui proses pitching ini, dan kemudian akan kami hubungkan sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir, apabila customer itu membutuhkan jasa konsultan, maka akan kami hubungkan melalui program konsultan ini. Kita hubungkan ke investor dan akan kita lakukan pitching sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian apabila CSR atau pemerintah, angel investor itu membutuhkan penyaluran dalam dananya tersebut, akan kita salurkan melalui yang sesuai gitu, tapi akan dikenakan fee melalui proses pitching ini. Namun apabila ada lembaga sosial atau pemerintah yang membutuhkan partnership, tidak akan kami kenakan fee.
melalui proses pitching itu sendiri. Kemudian ada pun bisnis model kanvas dari bisnis kami, yaitu yang pertama dari segi value proposition, bahwa Polum ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam pengembangan komunitas sosial dengan menyajikan diantaranya ada program inkubator, kemudian konektor kepada perusahaan dan program konsultasi organisasi. Nah, kemudian dari segi customer relationship, yaitu yang pertama ada email marketing, kemudian customer service melalui WhatsApp, email, dan sosial media yang lainnya. Kemudian ada call center, ikatan komunitas. Kemudian kami juga menyediakan pelatihan kepada customer dan nantinya akan menjadi mentor. Dan kemudian laporan kepada perusahaan. Nah, adapun customer segment yang kami bawa yaitu dilihat dari 3 faktor. Yang pertama dari segi demografik, kemudian geografik, dan fisiografik. Dari segi demografik, customer segment dari bisnis kami yaitu untuk umur 18 sampai 30 tahun dan pendidikannya lebih dari sekolah menengah atas. Kemudian dari segi geografik yaitu terkhusus untuk perkotaan dan pedesaan dan khususnya untuk negara Indonesia. Dari segi fisiografik, yaitu khusus untuk orang yang tertarik dengan dunia volunteering dan perusahaan yang butuh untuk menyalurkan dana CSR-nya baik swasta maupun BUMN. Nah, adapun untuk menjangkau customer segment tadi, itu kami menggunakan beberapa channel. Yang pertama itu melalui Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, website, WhatsApp, komunitas, dan partnership dengan kampus. Oke, selanjutnya itu revenue stream dari bisnis kami itu ada yang pertama itu bagi hasil pendanaan dengan proyek atau organisasi yang mengikuti program, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di proses pitching itu akan dikenakan bagi hasil atau fee, dan yang kedua itu persentase dari perusahaan yang invest dana di volume, dan kita juga mengambil sumber pendapatan dari persentase perusahaan yang invest tersebut melalui proses pitching itu sendiri. Kemudian dari key activities dari bisnis kami itu yang pertama itu menyiapkan sarana pembelajaran baik itu kurikulum maupun sarana-sarana yang menunjang lainnya. Yang kedua itu melakukan partnership dengan stakeholder. Partnership ini diantaranya dengan pemerintah, perusahaan, atau NGO. Yang ketiga ini kita mengelola dana yang telah diberikan oleh stakeholder dengan sebaik-baiknya. Yang keempat itu kita akan mengelola website dan yang kelima itu program konsultasi. Kemudian, key resource yang membuat bisnis kami ini dapat berjalan dengan baik, yang pertama itu ada sumber daya manusia yang terdiri dari mentor dan trainer, konsultan, web developer, dan karyawan. Yang kedua adalah operasional. Operasional dari bisnis kami itu diantaranya adalah akun Instagram atau channel-channel yang menunjang lainnya, peralatan teknologi, dan website. Dan yang selanjutnya adalah key partners dari bisnis kami itu diantaranya ada angel investor, perusahaan, pemerintah, NGO, influencer, university, perbankan, lembaga pelatihan, agensi marketing, dan media. Kemudian cost structure dari bisnis kami itu ada dari biaya operasional untuk keberlangsungan usaha kami, gaji karyawan, biaya mentor dan trainer, inkubator, dan kemudian ada biaya relasi dan marketing cost. Kemudian untuk tampilan website kami, kira-kira seperti ini gambarannya, dan kenapa kami lebih memilih website daripada mobile apps? Saya mempertimbangkan, kita ini kan ada di zaman yang serba canggih, serba teknologi, dan kita juga membutuhkan ruang lebih untuk penyimpanan semua dokumen-dokumen digital atau aplikasi-aplikasi digital, dan atas dasar hal itu kita nggak mau membebani customer kita untuk menginstal aplikasi tambahan dan meluangkan memori smartphone-nya atau gadgetnya. Maka dari itu kita lebih memilih website, di mana website ini bisa diakses oleh berbagai kalangan dan berbagai platform dengan mudah, dan website juga tampilannya itu kami rasa lebih profesional. Kemudian ini adalah teman-teman saya yang ada di balik ide bisnis yang hebat ini. Yang pertama ada Naufal Fawaz selaku CEO, Habibur Rahman selaku CMO, dan saya sendiri, Nela Oktavani, sebagai CTO.
Baik, mungkin sekian dari presentasi bisnis kami. Sebagai closing statement, kami percaya bahwa untuk memberikan dampak sosial yang baik perlu adanya kolaborasi-kolaborasi yang mumpuni, yang pada akhirnya akan memberikan dampak sosial yang begitu baik. Makanya kami hadir di sini sebagai your philanthropy partner. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.